Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online ini. Nah, jadi pada kesempatan yang berbeda ini adalah part kedua ya dari pembahasan contoh-contoh soal atau contoh soal mengenai cara nembak soal Q CPNS tahun 2023 ya. Jadi ini part keduanya. Jadi yang mau nonton part 1 silakan. Jadi teman-teman cari saja video sebelumnya ini ya terupload. Jadi itu juga mengenai pembahasan mengenai cara nembak soal Q CPNS tahun 2023 atau P3K tahun 2023. Oke ya. Jadi kemarin itu kakak membahas bagaimana cara cepatnya atau cara nembak soal Q dan CPNS tahun 2023 ya. Oke, jadi kakak mau lanjutkan di nomor 2 karena kemarin kakak janji karena overload waktu, jadi kakak akan mau menjelaskan bagaimana cara menembak ketika ada soal-soal perjumlah deret yang itu kalau kita kerja itu lama. Jadi kakak mau memberikan bagaimana cara nembaknya supaya cepat. Oke ya. Jadi langsung kita masuk ke videonya, tapi jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke. Kemarin kita sudah membahas mengenai cara nembak soal Q CPNS tahun 2023 di nomor 1. Jadi pada video kali ini kita masuk di nomor 2. Nah, jadi kakak refresh sedikit ya. Kakak mau refresh sedikit mengenai ini ya metode yang kita gunakan ya, yakni metode metode hitung cepat ya. Hitung cepat di sini, metode kumulatif angka sama metode indeksnya. Lalu lupa, jadi ini metode indeks. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu mengenai metode ini, teman-teman boleh nonton di part 1 karena kakak juga jelaskan secara rinci ya bagaimana cara menentukan atau menggunakan metode atau ketiga metode ini ya, dari metode hitung cepat atau metode menyederhanakan hitungan atau metode kumulatif angka atau mengamati angka yang sering muncul di pindah ganda, atau metode yang terakhir adalah metode indeks, yakni metode menjumlahkan keseluruh bilangan angka yang ada di soal maupun di pilihan ganda yang bisa mengerjakan atau mengefisiensikan ya dari soal yang 1 menit yang bisa dikerjakan 1 menit menjadi cuma 10 detik ya. Oke, langsung ya kita bahas di nomor 2. Kan kemarin kita sudah bahas ini ya, panjang kali lebar, yang aslinya kesalahan itu 25% menjadi kebenaran, tingkat kebenarannya yakni 75% ya. Oke, ini nomor 2 ya. Oke, nah kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan metode 1, metode hitung cepat, sebenarnya itu teman-teman hanya perlu ya menulis ulang ini ya, menulis ulang nilai-nilai dari kuadratnya ini ya, karena kan nilai 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya sampai 9 kuadrat. Teman-teman tinggal hitung cepat aja ya. Jadi kalau cara hitung cepat itu teman-teman ya sudah terbiasa ya dengan soal-soal begini. Jadi kakak sarankan untuk hitung cepat itu tidak dipergunakan, tapi bisa digunakan kalau ketika teman-teman sudah mahir gitu atau waktunya masih lama, bolehlah teman gunakan metode ini. Jadi 1 kuadrat kan 1 ya, tambah 2 kuadrat 4, tambah 9 ya, tambah 16, tambah 25, tambah 36, tambah berapa lagi? Berarti 7 ya, 7 kali 7 49, tambah 64 dan 81. Ini penjumlahnya. Sorry bukan kali ya, tapi tambah ini ya. Harus tambah. Oke. Sini tambah ya. Oke, selanjutnya nah kalau kita jumlah semua ini pasti agak susah ya, karena kan ini banyak ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan cara manual boleh ya, silakan teman menggunakan cara manual atau menghitung cepat ya. Artinya ya teman-teman tinggal jumlah ini ya, 1 tambah 4, 5 dan seterusnya. Tapi kakak sarankan atau ketika teman-teman menggunakan cara manual, teman-teman jumlahkan angka-angka yang bisa menjadi bulat ya. Misalnya angka 1 sama angka 9 yang menjadi adalah 10. Lebih 4 tambah 16 itu menjadi 20. Lagi 25 tambah tidak bisa ya, berarti 36. Ini 36 tambah 64 menjadi 100. Nah, selanjutnya ini ya 49 tambah 81 menjadi 130. Jadi teman tinggal jumlah, berarti ini berarti 30, ini 230 tambah 25 di sini, berarti hasilnya 285 ya. 25.
jawabannya ini. Jadi kalau hitung cepat itu sebenarnya tergantung teman-teman terbiasa dengan soal itu atau tidak ya. Tapi ini menurutnya kakak ya kurang efisien, karena kadang teman-teman itu ada yang susah menghitung atau yang misalnya waktunya kepepet dan sebagainya, itu yang membuat teman-teman susah atau dalam keadaan darurat teman-teman tidak bisa kerjakan soal yang terbilang receh tapi teman-teman mengatakan ini susah. Nah ini opsi pertama ya, ini menggunakan opsi hitung cepat ya. Ini, nah sebenarnya bisa kita juga menggunakan nilai indeks. Jadi nilai indeks itu adalah, kalau misalnya teman masih belum mengerti nilai indeks secara paham, kakak sudah bahas ya di part 1, kakak sudah memberikan contoh, jadi teman boleh ya scroll atau cari part 1-nya video ini ya. Oke. Nah, kita menggunakan cara metode indeks ini, jumlahkan semua angka. Jadi jumlahkan semua ya. 1 tambah 4 berarti 5. Ini berarti 5 tambah 9. Ini ya, angka 1 tambah angka 6 sama dengan 7. Angka 2 tambah angka 5 sama dengan 7 juga. Angka 3 sama 6 sama dengan 9 ya. Tambah angka 4 tambah 9 sama dengan 13 ya. Atau 13 itu jadi 4 ya. 6 tambah 4 sama dengan 10 atau 1. 8 tambah 1, angka 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, kalau sudah ada nilai 9, teman-teman coret aja ya. Karena 9 itu dalam nilai indeks itu tidak berharga atau bisa dicoret. Coret. Semua yang berjumlah 9 atau yang nilainya 9 itu boleh dicoret untuk mengefisiensikan waktu. Jadi 5 tambah 4 kan juga 9, jadi coret. Jadi tinggal 7 tambah 7 tambah 1 sama dengan ini 14 tambah 1 15 atau nilai indeksnya adalah 6 ya, 6. Nah, kita buktikan di pilihan ganda. Jadi indeksnya kan tadi jawabannya itu 6, kita buktikan di nilai indeks di pilihan ganda antara A, B, C, dan D. Nilai indeks di pilihan ganda A itu sama dengan ini yang 2 sama 7 dicoret, jadi tinggal 5. Ini 2 tambah 8 kan 10 ya, 10 tambah 5 berarti 15. Indeksnya adalah 6. Selanjutnya 9 dicoret, tinggal 7. 4 sama 5 coret ya sama dengan tinggal 8. Jadi nilai indeksnya ada 5, 6, 7, 8. Dan yang sama nilai indeksnya adalah pilihan ganda yang nomor B ya, sama 6 ya. Ini jawaban yang benar adalah B. Oke ya, jadi kita menggunakan cara manual atau berhitung cepat juga sama hasilnya. Kita menggunakan cara cara indeks juga sama. Jadi semuanya itu sama gitu. Jadi kakak juga enggak. Itu kenapa kakak juga mendapatkan nilai yang tinggi ketika ujian nasional maupun di UTBK. Ya gara-gara metode ini ya, walaupun kakak juga tidak gunakan semaksimal mungkin, cuma kalau misalnya teman kakak cuma darurat baru menggunakan ini, tapi menurut kakak ini efektif juga ya. Nah sebenarnya cara-cara nilai-nilai indeks ini banyak digunakan ya, tapi jarang orang yang tahu mengenai ini. Jadi kakak mau informasikan ke teman-teman lah, sebenarnya itu ya metode ini sudah ketahuan lama ya, tapi tidak ada yang berani speak up itu, karena ya ini metode yang menurutnya kakak bisa mengubah sebuah sistem gitu ya. Jadi nantinya mungkin yang bisa jadi di tahun-tahun depan sistem-sistem matematika akan berubah gitu ya. Cuma ini untuk tahun sekarang itu masih bisa menggunakan metode ini ya. Oke, mungkin video ini cukup sekian ya, kakak mau bahas satu soal saja. Nanti kakak akan mau bahas mengenai kalau misalnya teman-teman mau TKP atau mengenai TWK lagi, kakak akan bahas, karena setiap harinya insya Allah kakak akan mau upload 4 video ya, karena kakak rasa ini timing yang bagus untuk teman-teman belajar ya. Karena juga kan sudah pelaksanaan SKD untuk kayak seperti waktu yang bisa memilih antara neraka sama surga gitu ya, apakah teman-teman lolos atau tidak, karena SKD itu yang banyak memberikan tidak kelolosan di CPNS maupun P3K tahun 2021 kemarin ya. Dan jangan sampai teman-teman juga termasuk di salah satu hal itu. Jadi jangan ya, kita berdoa sama-sama semoga teman-teman bisa lulus di CPNS tahun 2023 dan P3K tahun 2023. Kan kemarin kita sudah membahas mengenai ya sampai part ke berapa ya, part keempat kayak mengenai cara nembak, dan kakak rasa sudah cukup banyak, dan mungkin teman-teman ada beberapa yang kakak juga salah teknis kayak kemarin ya di perhitungan nomor 1 ya. Mungkin kalau kakak salah dalam menghitung, bolehlah teman-teman share
di kolom komentar yang benar bagaimana. Tapi kakak rasa jawabannya pasti sama ya, karena nilai indeks itu antara soal sama jawaban itu pasti sama. Dan kakak rasa untuk soal-soal yang berbentuk kayak nomor 1 kemarin, pastinya jawabannya juga sama. Ya, walaupun nanti ada berbeda pilihan ganda, tapi tetap nilai indeksnya itu sama gitu ya. Oke, kita langsung ya masuk materi dulu, tips dan trik seperti biasa di perhitungan numerik. Nah, ini pertama kakak jelaskan lagi ya. Ini sebenarnya kakak sudah jelaskan di setiap video kakak, cuma kakak mau refresh aja supaya teman-teman yang belum pernah join di channelnya kakak bisa ya mengikuti lah ya metodenya kakak. Oke, jadi metode pertama yang kakak biasa gunakan adalah metode hitung cepat. Nah, metode menyederhanakan hitungan ya. Jadi ini yang metode yang digunakan ketika teman-teman masih mempunyai waktu yang lumayan panjang ya, atau dalam artian tidak terlalu banyak, cuma masih setengah-setengah gitu ya. Ini teman-teman gunakan bagus sekali ya. Nah, selanjutnya adalah metode kumulatif angka. Itu mengamati angka yang sering muncul di pilihan ganda. Nah, ini metode kedua ini ketika teman-teman mempunyai waktu yang sedikit tapi masih banyak soal yang mempunyai pilihan ganda yang sama. Nah, ingat ya, pilihan ganda yang sama ya, atau yang menjurus ke kesamaannya itu lebih banyak daripada perbedaannya. Misalnya kalau pilihan ganda A1, B2, C3 itu tidak bisa digunakan untuk metode kumulatif angka, karena syarat untuk menggunakan metode kumulatif angka itu harus pilihan ganda yang mirip. Misalnya A 11, B 12, C misalnya 22, D misalnya 32. Jadi ada beberapa angka yang memang mencirikan persamaan yang mirip di pilihan gandanya, dan itu mungkin syarat yang pertama ya untuk metode kumulatif angka. Nah, selanjutnya metode terakhir yang kakak biasa gunakan adalah metode indeks ya. Nah, ini metode penggabungan atau penjumlahan semua angka di soal, nilai indeksnya itu akan sama dengan jawabannya. Kayak contoh yang kemarin ya kakak sudah jelaskan nilai indeks dan itu terbukti benar ya. Nah, ada juga syaratnya, jangan memilih pilihan dengan nilai indeks yang sama ini ya. Sama. Oke, itu kayak lebih cara cepatnya aja gitu ya. Oke, jadi materinya mungkin sedikit aja ya, kakak mau refresh aja, mungkin sudah mengerti ya. Kalau belum mengerti ya mungkin teman-teman boleh ulang-ulang video ini supaya teman-teman lebih mengerti gitu ya. Atau nonton di video sebelumnya yang part 1 ya, kalau misalnya kakak sudah menjelaskan secara jelas apa itu metode indeks dan bagaimana cara kerjanya ya. Oke, kita masuk di soal nomor pertama ya. Nah, ketika ada soal begini nomor 1 ini ya, jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 kurang 3A pangkat 2B tambah 3A B pangkat 2 minus B pangkat 3. Sebenarnya kan kalau dalam soal ini teman-teman langsung substitusi ya, antara nilai A itu sama dengan 5 dan nilai B adalah 2. Jadi kalau teman-teman menggunakan tips yang pertama, menghitung hitung cepat ya, metode menghitung cepat, teman-teman langsung aja ya. Langsung teman-teman langsung pindah aja, A itu yang 5 berarti 5 pangkat 3 kurang 3 kali 25 ya, karena A kan 5 berarti jelas terus saya 25 tambah B 2 misalnya, tambah lagi 3 kali 5 tambah 4 ya, kali 4 sama dengan 8. Jadi teman-teman kalau misalnya hitung cepat itu ketika teman-teman sudah tahu jawabannya, teman-teman langsung tulis saja tanpa menulis ulang gitu ya. Kita ganti coba ya, ini kan ini harusnya 5 pangkat 3 kan 125 ya, 125. Oke, kalau misalnya teman-teman menggunakan cara yang hitung cepat, teman-teman hitung saja dari awal. Di 125 dikurang dengan 3 kali 50 ya, 10 tambah dengan 3 kali 20 kurang dengan 8 dan seterusnya ya. Ini menggunakan metode yang hitung cepat. Cuma permasalahannya ketika teman-teman waktunya tinggal sedikit, misalnya tinggal 1 menit atau 2 menit dan masih banyak soal yang belum teman-teman kerja, nah pasti teman-teman tidak mungkin ya memakai jurus ini, atau tidak mungkin memakai metode ini karena ini cukup lama. Apalagi teman-teman yang tidak atau yang jarang menghitung di dunia nyatanya, itu jarang menghitung, itu yang susah juga ya. Jadi kakak tidak sarankan ini ketika ya, ingat ya, ketika waktunya tinggal sedikit. Jadi kakak sarankan menggunakan metode indeks dulu ya, metode indeks. Nah, metode indeks itu tinggal kita jumlah aja ya. Jadi ini 125, jadi angka 1 tambah angka 2 tambah angka 5 sama dengan 8, kurang angka 3 tambah angka 2 tambah angka 5
berarti 10 ya, 10 tambah 2, 12 berarti 3. Begini aja ya, simple ya. Nah, tambah lagi angka 3 tambah angka 5 tambah angka 4 berarti 9 ya, 9 tambah 3 berarti 12 berarti 3 ya. 3 situ kurang 8. Nah kurang berarti ini 5 ya, tambah dengan minus 5 jadi sama dengan 0. Nah nilai 0 ini dalam nilai indeks itu berarti angka 9. Nah, karena apa? Karena begini, ketika teman-teman ya misalnya dari 9 kali 4 misalnya, pasti itu jawabannya atau nilai indeksnya adalah 4. Karena nilai X ini diibaratkan sebagai 0. Jadi 0 tambah 4 sama dengan 4. Padahal hasilnya gini ya, padahal hasilnya 9 kali 4 kan sama dengan itu, oh sorry ya, bukan perkalian ini ya, kan ini penjumlahan ya, berarti bukan indeks perkalian. Kakak kasih contoh yang indeks penjumlahannya. Misalnya 9 tambah 4 ya, kan hasilnya kan di sini harusnya 15 ya, dengan indeks itu 4. Nah kalau misalnya indeks dari penjumlahan, pastinya itu berapapun yang ditambah dengan 9, pasti nilai indeksnya adalah bilangan itu sendiri atau bilangan selainnya 9, yakni 4. Begitu ya. Jadi 9 ini dalam penjumlahan itu pasti dihitung dengan angka 0. Yang artian 0 ini bisa dikatakan dengan nilai 9. Tapi plus ya, karena kan hitungannya tadi plus bukan minus. Oke. Nah, kita sesuaikan dengan pilihan ganda. Nah, ini kan pilihan ganda ini minus 7 ya indeksnya ya. Ini minus 9. Ini 9. Ini 8. Ini berarti 2 ya, 2. Nah, jadi yang sesuai dengan jawabannya adalah yang C ya, C. Karena indeksnya juga 9. Jadi kita cuma menyesuaikan ya, menyesuaikan nilai 9-nya aja, nilai atau indeksnya antara pilihan ganda dengan pilihan atau jawabannya atau pilihan ganda. Jadi soal sama pilihan ganda itu harus sama nilai indeksnya. Jadi namanya 9. Nah, kita juga bisa menggunakan lagi nih. Bisa menggunakan lagi metode yang kedua ya, metode kumulatif angka. Nah syaratnya ingat ya teman-teman, syaratnya itu di pilihan ganda banyak angka-angka yang mirip atau banyak angka-angka yang berulang. Nah kita pilih aja ya. Nah misalnya dari segi minus, kan ini ada kumulatifnya, yang minusnya kan cuma 2, ada yang plusnya 3. Jadi yang A sama B kita coret ya. Jadi tinggal C, D sama E. Nah, selanjutnya angka yang pertama yang sering muncul adalah 2 ya, karena ini 1, ini 1, ini 1. Jadi D kita coret. Jadi tinggal pilihan C sama E. Nah selanjutnya angka terakhir yang sering muncul adalah angka 7 ya, antara ini B sama C. Jadi pilihan ganda E juga salah. Jadi yang benar adalah C juga. Jadi menggunakan metode apapun itu akan bisa, tapi ada beberapa soal yang tidak bisa digunakan kumulatif angka. Jadi teman-teman mungkin bisa analisis dengan bijak ya ketika soal-soal yang tidak bisa digunakan atau metode kumulatif angka. Oke, jadi kakak ingatkan lagi, ini bukan metode utama, tapi ini metode untuk mengurangi jumlah pekerjaan teman-teman, karena bisa digunakan ketika waktunya tinggal sedikit tapi soal-soal yang teman kerjakan itu masih banyak gitu ya. Oke ya, jadi misalnya teman-teman nanti kalau ada bertanya bisa di kolom komentar. Jadi seperti biasa ya, kakak cuma kasih satu nomor. Nanti nomor 2-nya ini ya, nomor 2-nya teman-teman boleh kerja ya. Ini menurutnya kakak juga susah karena kan perkalian banyak angka lah, dan pasti teman juga susah apalagi menggunakan cara manual ya. Nanti kakak akan bahas di video part 2, video selanjutnya ya, kakak akan bahas ini. Tapi teman-teman boleh mengerjakan dulu, boleh menggunakan cara metode kumulatif angka, boleh juga menggunakan metode indeks. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, mungkin video kakak sekian karena ada limit untuk penguploadan video kakak, yakni 11 menitan. Jadi kakak sudah selesai pada saat ini. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar. Kalau kakak misalnya juga ada sedikit kekeliruan, teman-teman boleh ya share yang diletak mana teman-teman yang kakak salah. Nanti kakak akan klarifikasi di video-video selanjutnya. Oke, mungkin video kakak sudah cukup sekian. Terima kasih ya bagi teman-teman yang stay terus atau menonton atau subscribe lah di akunnya kakak. Terima kasih karena kakak juga beberapa hari ini juga semangat gitu buat konten ya, karena teman-teman juga menghargai karyanya kakak. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.